Breaking News Kompas TV kami lanjutkan saudara bersama saya Tata Nova Siliana. Menjelang duel sengit Persib Bandung melawan Persija Jakarta, polisi melakukan penyekatan supporter bobotoh di area Stadion Gelora Bandung Lautan Api Bandung pada Minggu siang. Hal ini sebagai antisipasi supporter tak bertiket masuk ke area stadion. Satu persatu kendaraan roda 2 maupun roda 4 diperiksa petugas. Pemeriksaan difokuskan pada supporter yang akan menonton pertandingan. Jika supporter tidak memiliki tiket, supporter tersebut diminta memutar balik. Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Barat mengimbau agar kepala daerah di 27 kabupaten kota di Jawa Barat mengadakan acara nonton bersama, baik di aula kantor pemerintahan maupun gelanggang olahraga untuk memfasilitasi warga yang ingin menonton pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta. Saudara, tiket untuk pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta telah habis terjual karena laga ini menjadi laga klasik yang ditunggu oleh masyarakat Jawa Barat. Untuk menjaga keamanan dan kenyamanan laga Persib versus Persija ini, manajemen Persib menghimbau bobotoh agar yang tidak mempunyai tiket tidak memaksakan untuk datang ke stadion dan mengadakan nonton bareng di daerahnya masing-masing. Ada satupun juga yang tidak punya tiket bisa diperbolehkan masuk. Tidak ada anak pejabat, anak siapapun juga yang masuk tanpa tiket, ya tidak akan diperbolehkan. Berarti dianjurkan untuk nobar, Pak Haji berarti ya? Lebih baik nobar, ya seperti saya di Tanjung Sari nobar, disiapkan juga ada makanan apa. Di sini pun juga ya, di Bandung pun juga saya siapkan nobar gitu kan. Dan saudara, kami juga sudah terhubung dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, untuk mengetahui seputar persiapan di Bandung menyambut big match dari Persib versus Persija Jakarta pada sore hari ini. Kang Farhan, selamat siang. Bagaimana kalau persiapan dari Pemkot Bandung sendiri nih jelang laga besar pada sore hari ini? Selamat siang, Assalamualaikum. Jadi kita memang sekarang sangat fokus kepada pengamanan dan juga kenyamanan. Saat ini pemeriksaan di ring terluar dari GBLA sudah dilakukan oleh pihak kepolisian dan panitia pelaksana. Pengamanan dilaksanakan secara gabungan dari kepolisian, Polda dan Polrestabes. Kemudian di setiap titik masuk kota Bandung juga kita melakukan screening. Sedangkan gabungan lain adalah bersama dengan TNI. Nah kebetulan kalau di Bandung kan seluruh matra ada, TNI AD ada, TNI AU ada, TNI AL ada. Nah kemudian juga Satpol PP kami kerahkan juga untuk menjaga lingkungan di sekitar Stadion GBLA. Nobar kita gelar di 262 titik, baik itu kelurahan maupun kecamatan maupun komunitas-komunitas. Nah jadi kita sudah betul-betul siap untuk menyambut, bahkan pengamanan juga kami lakukan di stasiun Tegaluar. Ini saya lagi standby di stasiun Tegaluar untuk memastikan bahwa warga luar Bandung yang datang ke Bandung menggunakan Tegaluar juga bisa datang ke stadion dengan aman dan nyaman. Baik, Kang Farhan, lalu kalau misalnya untuk lalu lintas, kemudian transportasi, kan katanya ada sekitar 30.000 penonton yang akan datang ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Seperti apa mungkin untuk mengakomodasi para supporter yang akan datang begitu, Kang? Supporter sekarang sudah sangat terbiasa untuk datang ke tempat pertandingan itu minimal 2 jam sebelum dimulai pertandingan. Tadi saya pantau dari tempat penukaran tiket yang masih berlangsung di daerah Kiara Condong, itu terakhir berlangsung tadi jam 13.15 kayaknya itu berakhir. Nah sekarang semuanya sudah bergerak menuju ke GBLA. Itu dipecah dua, ada yang lewat tol masuk ke Sumarekon, ada juga yang lewat Jalan Gede Bage biasa. Nah jalanan yang menuju ke Jalan Gede Bage biasa memang lumayan padat, mulai dari Kiara Condongnya, Soekarno-Hatta sampai belok kanan ke Gede Bage, Cisaranten dan sampai ke wilayah GBLA. Nah, kenapa sampai padat ya? Karena memang di sebelum kendaraan itu masuk ke ring terluar di GBLA sudah dihentikan untuk kemudian diperiksa bahwa semua orang sudah pakai gelang.
jangan sampai tidak pakai gelang. Oke, baik Kang. Biasanya kan kalau misalnya laga antara Persib kontra Persija itu biasanya malam, kali ini sore, tumben nih sore. Kenapa tuh Kang? Wah, itu ikut jadwal sama liga dan juga yang punya hak siar, Bu. Itu sih kita ikut-ikut aja lah. Kapanpun pertandingan Persib siap untuk menang. Oke, berarti ini tidak terkait dengan keamanan dan juga kenyamanan juga Kang, atau bagaimana kira-kira? Saya kurang ngerti kalau masalah schedulingnya sekarang seperti apa ya. Tapi memang kita merasakan bahwa kalau pertandingan dilaksanakan sore jauh lebih mudah lah untuk pengamanan, pengawasan dan lain-lain gitu. Oke, Kang, tadi juga Kang Farhan menyebut kalau misalnya yang paling utama itu adalah pengamanan dan juga keamanan jalannya laga sore nanti, begitu Kang. Apa sih yang bisa diedukasi atau dikasih tahu gitu kepada para supporter kita supaya kita sama-sama nih bisa menjaga jalannya laga nanti tetap kondusif? Jangan takut kalau tidak punya tiket, cari aja 262 titik nobar yang ada di seluruh kota Bandung. Banyak yang gratis-gratis, terutama di kantor-kantor kecamatan dan kantor kelurahan. Itu nomor satu. Nomor dua, untuk yang datang dan punya tiket, ikuti semua arahan dari para petugas. Jangan bawa flare, jangan bawa petasan, jangan bawa hal-hal yang membahayakan, senjata tajam, senjata api, narkoba, minuman keras ya, itu semua akan kita periksa dan bersihkan dari sejak lawang pertama sebelum kita masuk ke GBLA. Dan yang ketiga, menang kalah, bukan begitu maksudnya. Kalau menang kita bahagia, kalau kalah asa mungkin, jadi sebaiknya kita bahagia aja terus. Oke, baik Kang Farhan. Juga yang tidak kalah lupa nih Kang, gimana supaya kita mencegah kekerasan antar supporter Kang? Dari Kang Farhan sendiri mau bilang apa kepada para supporter? Provokasi pernah dilakukan beberapa hari yang lalu, tapi kamu sudah hapus semuanya, karena bagaimanapun juga memang ini adalah pertandingan sepak bola dengan tensi yang paling tinggi di Liga Indonesia. Dan kita juga sudah menyaksikan begitu banyak korban berjatuhan percuma. Untuk Anda yang punya fanatisme, tetaplah itu dijadikan sebagai fanatisme untuk mendukung tim kita sendiri. Bobotoh, fanatisme orang hanya untuk Persib gitu, bukan untuk mencelakakan orang lain. Jadi tetap jagalah seperti itu, insya Allah kita akan selalu bisa menjaga sepak bola Indonesia yang selalu membahagiakan dan menyenangkan. Oke, Kang Farhan juga tadi tambahan mungkin untuk lalu lintas, kan tidak hanya supporter dari Persib Bandung, tapi dari Persija Jakarta juga tentu datang begitu ya ke Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Itu seperti apa bentuk koordinasi yang dilakukan? Tadi jalur dari Jakarta menuju Bandung juga ada ada pengamanan di sana yang dilakukan. Kalau saya nggak salah, sampai hari ini peraturan pelarangan tim pendukung tamu ke pertandingan tandang itu dari PSSI masih berlaku. Jadi memang untuk itu kami melakukan penjagaan di pintu masuk, baik di gerbang tol, terutama gerbang tol Gede Bage, gerbang tol Buah Batu, gerbang tol Muhammad Toha dan Kopo. Sementara itu di stasiun kereta api ada 2 titik, stasiun kereta api Cimekar dan stasiun kereta api Tegaluar. Nah, itu kita jaga semuanya, memastikan bahwa kita mengikuti peraturan tidak boleh ada pendukung tim tamu dalam pertandingan tandang di Kota Bandung. Oke, dan juga tentu dampak dari big match ini terhadap ekonomi Kota Bandung seperti apa? Mungkin ada peningkatan wisatawan begitu Kang ya, dan juga untuk sekaligus memastikan langkah tidak adanya gangguan ketertiban gitu Kang? Supporter sepak bola itu kalau ke Bandung, kalau Persib lagi main lawan Persija big match seperti ini, yang datang dari luar Bandung rata-rata nggak nginep ya. Mereka akan datang tadi subuh, terus kuliner dulu, terus baru berangkat setelah makan siang menuju ke stadion. Nah, jadi memang yang akan banyak terbantu adalah UMKM, terutama para pengrajin jersey, pengrajin merchandise, kemudian warung-warung makan, semua pasti akan ramai. Jadi alhamdulillah dampak ekonominya sangat baik. Oke, berarti berdampak positif begitu ya Kang ya terhadap perekonomian Bandung sendiri dengan adanya big match ini. Tapi kalau misalnya ada nggak sih Kang program
Ya, baik. Ada nggak sih Kang program edukasi sendiri dari Pemkot Kota Bandung gitu untuk mencegah apa namanya kekerasan supporter? Mungkin bekerja sama dengan komunitas lokal untuk menjaga citra Bandung tetap aman juga begitu? Butuh waktu yang cukup lama memang untuk membangun sebuah kesadaran. Sejak saya menjadi bagian dari manajemen Persib tahun 2009 sampai sekarang, kita tidak pernah berhenti melakukan edukasi dan juga pengkondisian. Salah satu terobosan penting dalam pengkondisian supaya tidak terjadi lagi kekerasan adalah dengan memastikan bahwa tiket online itu dilaksanakan dengan kompliansi yang tinggi, dengan kepatuhan yang tinggi. Tidak hanya kepatuhan dari para pembeli atau bobotoh, tetapi juga kepatuhan dari para penyelenggaranya. Jadi jaringannya tidak pernah macet, kemudian tidak pernah overload, semuanya serba on time gitu. Dan ini membuat kita bisa memastikan bahwa mereka yang datang ke stadion itu memang niatnya adalah untuk nonton. Sementara untuk pengamanan, memang kita melakukan pengamanan berlapis. Pengamanan berlapis ini memberikan edukasi kepada para bobotoh agar apabila melampiaskan yang namanya fanatismenya terhadap Persib ini harus dilakukan tentu saja di lingkungan sendiri sambil nonton bola. Ini jangan sampai lagi jalan tiba-tiba melakukan sesuatu gitu ya, yang justru bahkan akan merusak diri sendiri dan orang lain. Nah, hal ini terus kita lakukan dengan melakukan pendekatan 3 ya. 1, pendekatan persuasif, edukatif, sosialisasi. 2, pendekatan preventif, melakukan pencegahan-pencegahan jangan sampai ada peluang-peluang pelanggaran. Nah, yang ketiga baru dengan sangat terpaksa kita lakukan pendekatan represif untuk mereka yang ternyata udah diajarin, udah diomongin, udah dicegah, masih nekat juga melakukan pelanggaran. Ya tentu saja kita harus bisa menegakkan hukum. Oke, baik Kang Farhan, terima kasih atas penjelasannya. Semoga laga sore nanti tetap berjalan kondusif dan nanti kita lihat sendiri bagaimana hasilnya. Yang penting semuanya tetap aman. Oh, hasilnya udah pasti 2-0 Bandung menang. Oh gitu. Sangat optimis ya Kang Farhan ya. Oke, apapun hasilnya itu yang penting semuanya kondusif, semuanya aman dan juga semuanya nyaman. Amin. Terima kasih Kang Farhan atas waktunya. Selamat sore. Semoga nanti sesuai dengan cita-cita keinginan Kang Farhan ya. Amin, siap. Terima kasih ya. Oke, baik terima kasih. Dan saudara kita lihat bagaimana klasemen terakhir sepekan ke-17 Super League berikut ini. Namun sebelumnya saudara, seperti yang tadi dikatakan oleh Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, ya bahwa pengamanan dan juga keamanan sudah dilakukan di sekitar stadion dan ini saudara adalah klasemen terakhir hingga pekan ke-17 Super League berikut ini. Dan ini saudara, visual yang Anda saksikan ini saudara adalah persiapan yang dilakukan para pemain jelang laga pada sore hari ini. Dan saat ini kita juga sudah terhubung dengan salah satu mantan pemain Persib Bandung, ada Zainal Arif atau yang biasa disapa dengan Kang Abo. Kang Abo, halo, selamat siang menjelang sore Kang Abo. Apa kabar Kang Abo? Kabar baik, selamat siang Tata. Oke, Kang Abo, sebentar lagi Persib akan melawan Persija Jakarta. Dulu Kang Abo sempat ada di klub Persib Bandung gitu. Bagaimana Kang Abo sendiri melihat laga sore hari nanti Kang? Ya, duel klasik antara Persib Persija selalu menjadi hal yang ditunggu bagi pecinta sepak bola di tanah air khususnya. Ini duel syarat gengsi, yang jelas sih rivalitas itu hanya 2 kali 45 menit. Selebihnya kita tetap bersaudara. Tapi kembali lagi, Persib sekarang kan bermain di kandang, bahwa harapan itu tetap besar ya. Bagaimana Persib bisa memaksimalkan pertandingan kali ini, karena kalaupun misalkan Persib bisa berhasil mengamankan 3 poin, saya pikir posisi atas sudah menjadi genggaman Persib di pekan ke-16 ini. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat apa sih sebenarnya tantangan terbesar menghadapi Persija sore hari ini Kang?
pressure terhadap diri sendiri. Biasanya kalau bermain derby, bukan hanya tim Persija yang dilawan, tetapi diri sendiri dan juga pressure dari para penonton yang selama ini berharap Persib itu jangan sampai kalah ketika melawan Persija. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, dan juga kalau misalnya kita lihat antara Persib Bandung dan juga Persija sebenarnya ini balap-balapan begitu ya Kang ya, poin sama-sama 35. Kalau misalnya dari 26 laga Persija menang 9 kali, kemudian Persib menang 8 kali. Apa mungkin yang harus diantisipasi begitu Kang untuk nanti melawan Persija? Iya, yang harus diantisipasi adalah skuad kedalaman Persija. Musim ini mereka begitu superior. Bagaimana para pemain asingnya cukup berpengaruh. Saya melihat ada sosok Eliano ya, dan juga Maxwell yang selama ini menjadi pemain cukup vital. Dan dia menjadi key player di Persija tanpa mengesampingkan para pemain yang lain. Muncul kayak Donitri yang selama ini juga menjadi langganan tim nasional. Dia mempunyai kecepatan yang sangat luar biasa dan ini mesti diantisipasi oleh back Persib yang biasa diisi oleh Kakang dan juga Putros ya. Oke, Kang Abo, kan juga Persija ini terkenal dengan teknik menyerangnya. Namun Persib Bandung juga teknik defense-nya bertahannya tidak bisa dikatakan biasa-biasa saja gitu. Jadi bagaimana nih supaya bisa tetap memenangkan nanti laga nanti bagaimana Kang? Iya, di sini dituntut kecerdikan ya, kecerdikan dari seorang pelatih, tentunya juga para pemain yang selama ini akan melakukan game plan-nya seperti apa, dan Persija juga terkenal begitu agresif. Saya melihat juga para pemain Persija, mereka begitu produktif musim ini, dan ini menjadi PR juga buat Persib, bahwa Persib sejauh ini juga ketika menang, produktivitas golnya agak sedikit menurun dari musim kemarin. Tetapi itu juga bukan sesuatu hal yang menjadi alasan, karena Persib musim ini bermain di 2 kompetisi ya. Yang pasti memang Persija akan konsentrasi penuh di pertandingan ini karena mereka bermain di 1 kompetisi dan Persib terbagi dengan 2 kompetisi. Nah, apa yang mesti dilakukan Persib di pertandingan kali ini? Ya tetap ya, efektivitas, mungkin bermain short pass yang menjadi andalan Persib dan juga ball position yang selama ini kuat yang dilakukan Persib sejauh ini bisa menjadi senjata mematikan ketika Persib ditekan habis-habisan dengan para pemain Persija yang begitu agresif. Persib bisa melakukan defense to counter. Itu paling ya. Oke, Kang Abo, juga yang kita lihat kalau misalnya Persib ini tentu punya banyak kelebihan-kelebihan, tapi juga mungkin ada beberapa kekurangan. Apa catatan dari Kang Abo kalau misalnya kelebihan-kelebihan ini bisa dimaksimalkan, namun kekurangan-kekurangan ini juga tentu bisa diminimalisir dari Persib Bandung nanti? Ya, kekurangannya mungkin stamina para pemain ya. Sejauh ini memang cukup terkuras dengan 2 kompetisi yang mereka jalankan, terus juga tempo jarak antara pertandingan ke-1 dan pertandingan yang kedua ini cukup dekat, apalagi jarak tempuh juga para pemain ini cukup jauh. Ini cukup melelahkan. Saya pikir masa recovery yang harus menjadi perhatian Persib, dan saya yakin Coach Bojan juga sudah mengantisipasi itu. Saya kira banyak pemain kemarin yang tidak dibawa ke Kediri, kali ini tampil akan lebih fresh dan akan lebih optimal ya para pemain yang tidak dibawa ketika melakukan lawatan ke Persik Kediri. Oke, Kang Abo, ini juga kita ada klasemen Super League nih Kang. Tadi saya sebutkan kalau misalnya antara Persib dan juga Persija sama-sama mengantongi 35 poin. Juga jelang juara paruh musim nih Kang. Bagaimana potensi dari kedua klub ini antara Persib dan juga Persija? Kita bisa lihat tadi memang beda tipis ya, menang-menang tipis. Kalau Kang Abo sendiri melihatnya seperti apa Kang peluangnya? Ya, kedua tim ini mempunyai peluang yang sama ya. Persib Persija dengan poin yang sama. Persija juga salah satu kontestan yang menjadi rival kuat untuk Persib bisa menggenggam juara musim ini. Karena saya melihat ketika Persija bermain, mereka begitu agresif, pemain asingnya cukup berpengaruh. Saya kira ini yang mesti harus dihadapi sama Persib, tantangan terberat yang harus dihadapi Persib, bahwa pesaing utama yang paling kuat di musim ini adalah Persija. Dan saya akui itu bahwa Persija tahun ini cukup baik dan sangat superior.
Oke, baik. Tentu Persija juga kita tidak bisa katakan kalau misalnya adalah lawan yang mudah begitu. Nah, kalau misalnya ini Ya, head to betul. head nih Kang, bisa kita lihat mungkin di layar Kang Abo juga ada Persib versus Ya. Persija. Berapa Ya. kali pertandingan antara Persib melawan Persija, 5 pertandingan terakhir, menang kalah, tipis ya Kang ya. Ternyata Ya, cukup betul. sengit Kang. Iya, ya biasanya kalau berbicara head to head itu tidak berpengaruh ya. Kalau bermain El Clasico itu Persija dari dulu juga seperti itu. Ketika saya masih aktif bermain, kita tidak selalu melihat bagaimana head to head yang selama ini juga pernah kita lakukan ya. Tetapi pertandingan yang sungguhnya itu adalah pertandingan ketika 2 kali 45 menit ada di depan mata. Oke. Mungkin itu ya. Oke, kalau misalnya Kang Abu boleh ceritain dulu apa sih Kang part paling sulit ketika melawan Persija? Part yang paling sulit adalah ketika melawan Persija karena jujur kalau dulu kita ada persaingan, ada rivalitas antara dua striker yang selama itu menjadi tulang punggung tim nasional ya. Kami bersaing secara sehat, di sana ada Bambang Pamungkas juga, ada Gendut Doni dan juga Aliudin. Di kami juga ada, ya mungkin saya pribadi, kami selalu berusaha untuk bagaimana kalau mereka mencetak gol, saya pun harus mencetak gol. Itu persaingan yang cukup sehat. Nah yang kedua, kalau pertandingan Persija, apa yang saya rasakan, apa yang menjadi beban berat terhadap pertandingan tersebut, saya kira ada hal-hal yang pernah disampaikan oleh para penonton. Kalau bisa, jangan sampai kalah sama tim Persija. Itu yang mungkin menjadi menjadi kekuatan tersendiri, itu menjadi stimulus dan itu menjadi spirit buat saya. Bagaimana marwah tersebut supaya kita tetap bisa mempertahankan itu. Dan tradisi itu sampai sekarang masih dilakukan para pemain yang mendapatkan kehormatan di pertandingan kali ini. Oke, tentu juga Kang Abu melihat kali ini kan mainnya di Bandung, di Gelora Bandung Lautan Api, jadi tuan rumah di Bandung, berarti mentalitasnya mungkin akan lebih lebih semangat gitu atau bagaimana Kang? Ya itu mesti harus terjaga karena 2 kali 45 menit ini akan menentukan jalur Persib seperti apa. Kalau hari ini tergelincir saya kira kesannya akan semakin berat. Tetapi kalau pertandingan kali ini Persib bisa memaksimalkan 3 poin, saya pikir kedepannya Persib akan lebih mudah dan lebih percaya diri menatap ACL di pertandingan selanjutnya. Oke, Kang Abo terakhir apa pesan buat Persib Bandung sore hari ini dan juga untuk Persija Jakarta untuk kedua klub yang akan melakukan big match sore hari ini? Berikanlah atau suguhkanlah kualitas permainan yang hebat. Berikanlah kami para penonton yang selama ini menjadi penikmat El Clasico. Mudah-mudahan pertandingan berjalan lancar, aman. Siapapun yang menjadi pemenang itu adalah hanya 2 kali 45 menit. Setelah itu semuanya kita tetap bersaudara. Oke, baik Kang Abu, terima kasih atas sharing-sharingnya, cerita-ceritanya tadi pengalaman gimana Persib Bandung waktu zaman Kang Abu masih main di sana. Semoga apapun yang terjadi pada sore hari nanti, laga big match ini tentu kita harapkan tetap kondusif. Terima kasih Zainal Arif, mantan pemain Persib Bandung. Terima kasih Kang Abu. Ya, sama-sama Tata. Dan saudara, ini dia Anda masih menyaksikan situasi terkini langsung dari Bandung, Gelora Bandung Lautan Api. Semakin banyak supporter memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api, saudara. Diperkirakan akan ada sekitar 30.000 penonton yang akan memenuhi Stadion Gelora Bandung Lautan Api. Sekarang masih pukul 14.50 saudara, nanti laganya akan tersaji di pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi juga kami sudah sempat berbincang dengan Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan yang mengatakan bahwa memang pengamanan langsung dilakukan dari tim Polda Jawa Barat, diambil alih langsung oleh Kapolda Jawa Barat, di mana bekerja sama dengan berbagai petugas gabungan, baik dari Polda dan juga Polrestabes, kemudian juga ada TNI di sana. Tentu yang paling diutamakan adalah pengamanan dan juga keamanan jalannya big match pada sore hari ini antara Persib Bandung melawan Persija Jakarta. Baik, dan saudara, kami akan jeda sejenak, tetap di Breaking News Kompas TV. Bagus, beli kadangnya agama ya Allahnya. Bayang satu payu itu mana naruh. Tadinya. Nah, ayo.
keluyuran. Yuk, sebentar ya. Prabu sama hal ini dulu yuk. Oh, ya sama tuh. Iya, ini yang kali ini belum sama. Bawa mana? Nah, kalau kayak gitu, oh benernya, bener banget. Tunggu dulu ya, temen banget. Ay, lucu. Bener oh, luar biasa lah ya, bener banget ini si Prabu ya. Energinya kali-kali dari tadi berfoto aja bertingan, yang dibagi sama lah ya si Prabu. Aduh. Ya, sorry ya, yang seru. Anda masih menyaksikan Breaking News Kompas TV, Saudara. Paruh kali ini akan dilanjutkan oleh saya, Niputu Trisnanda. Saudara, bobotoh supporter Persib Bandung terlihat menyambut kedatangan bus pemain Persib Bandung dengan flare jelang laga kontra Persija Jakarta. Momen meriah itu juga diiringi dengan teriakan juara dari supporter. Berbagai sorakan kepada pemain juga diberikan bobotoh. Beberapa pemain yang berada di bus sempat terlihat melambaikan tangan ke arah supporter. Duel antara Persib kontra Persija merupakan duel peringkat 2 dan 3 Liga Indonesia. Persija Jakarta berada di peringkat 2 dan Persib Bandung di peringkat ketiga. Duel antara Persib dengan Persija memang selalu jadi pusat perhatian pecinta sepak bola Indonesia. Pertandingan ini juga diprediksi bakal langsung berlangsung panas sejak awal laga. Tak lama setelah bus Persib datang, tim Persija juga datang, Saudara. Seperti tahun ke tahun sebelumnya atau seperti tahun-tahun sebelumnya, tim Macan Kemayoran datang ke GBLA menggunakan kendaraan taktis. Berdasarkan pantauan Kompas TV, ada 5 rantis yang hadir di GBLA. Persib dan Persija dijadwalkan akan melakoni duel bertajuk El Clasico Indonesia. Laga ini nantinya berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Minggu sore. Laga sore ini juga jadi penentu siapa yang bisa mengakhiri paruh musim sebagai pemuncak klasemen Super League. Kita juga akan terhubung dengan mantan pelatih dan juga mantan pemain timnas Bambang Nurdiansyah untuk mengetahui seputar persiapan Persija menyambut big match Persija versus Persib. Selamat sore Mas Bambang. Putus suaranya ya. Selamat sore Mas Bambang, apakah suara Putu terdengar jelas di sana? Ya Mbak, betul ya. Oke. Selamat sore. Ini sebentar lagi kita tinggal menunggu beberapa jam lagi begitu ya, pertandingan atau laga panas antara Persib dan juga Persija ini akan diberlangsungkan. Menurut Anda, apa tantangan terbesar Persija saat menghadapi Persib di musim ini? Ya, yang pasti mereka main di Bandung itu tantangan tersendiri. Bagaimana begitu fanatiknya bobotoh ya. Karena kedua tim ini kan rivalitas yang dari dulu gitu ya. Tetapi menurut saya pribadi bahwa siapapun yang memenangkan pertandingan sore nanti itu sangat pantas begitu. Karena mereka di musim ini kedua tim ini adalah papan atas dan mempunyai materi pemain yang sangat sama-sama bagus gitu. Mudah-mudahan rivalitas ini hanya ada di lapangan saja, pertandingan berjalan kondusif. Setelah pertandingan juga kondusif, siapapun yang memenangkan pertandingan mudah-mudahan situasinya kondusif. Karena rivalitas di lapangan itu kan selesai 90 menit, setelah itu selesai sudah. Ini olahraga, mudah-mudahan tidak ada atau pertandingan berjalan dengan baik, setelah pertandingan juga tidak ada terjadi apa-apa. Itu yang harapan saya sebagai praktisi sepak bola.
Mas, ini kan kalau kita lihat klasemen nih, baik itu Persib ataupun juga Persija sebetulnya punya poin yang sama, ada 35 poin dengan selisih gol saja sebetulnya. Kalau dari pengamatan Anda, ini juga sambil ditampilkan begitu ya, Persija Jakarta dan Persib sama-sama main 16 kali begitu, menang sama-sama 11 kali, seri sama-sama 2 kali, sehingga poinnya sama-sama 35 tapi selisih gol saja. Nah, kalau dari pengamatan Anda, sebetulnya melihat pola bermain, pemain yang dimasukkan ke lapangan hijau, ini sebetulnya yang paling krusial apa sih sebetulnya? Kalau saya melihat selama ini Persib terutama yang saya amati itu Persib itu kan kuat di lini tengah gitu. Tapi Persija juga tidak jelek di lini tengah, tetapi menurut saya materi kedua tim ini yang terbaik yang ada di liga kita sekarang gitu. Nah itu kan dibuktikan dengan posisi mereka Persib di kedua, ketiga atau kebalik ya Persija kedua ya, Persib ketiga. Saya pikir siapapun yang memenangkan pertandingan seperti saya bilang tadi itu pantas Mbak, karena memang di musim ini kedua tim ini mempunyai materi pemain yang bagus dan hasilnya juga sekarang nilainya sama, ada di papan atas 3 besar mereka. Dan jangan lupa bahwa kedua tim ini bisa menjadi top pimpinan nanti atau on the top di klasmen, dan bahkan bisa salah satu tim ini bisa menjuarai kompetisi tahun ini menurut saya. Jadi kalau tadi dibilang lini tengahnya Persib itu juga tidak bisa dipandang sebelah mata, harusnya Persija idealnya pakai formasi yang seperti apa nih Pak? Jadi gini Mbak, dalam sepak bola formasi itu tidak bisa menentukan, tidak harus atau tidak ada jaminan bisa menentukan kemenangan gitu, formasi apapun, tetapi bahwa strategi yang akan dimainkan itu yang sangat penting, dan yang sangat penting, lebih penting lagi bagaimana strategi itu bisa jalan dan pemain bisa menjalankan apa yang dimau game modelnya pelatih gitu. Strategi itu kan secara saja, tetapi tidak ada satu jaminan pun strategi atau formasi yang bisa memenangkan atau menjamin sebuah kemenangan. Artinya bahwa ini pintar-pintar atau cerdik-cerdiknya kedua pelatih dan bagaimana mereka menjalankan strategi yang akan dimainkan nanti di lapangan. Saya pikir seperti saya bilang tadi bahwa siapapun yang memenangkan pertandingan bahwa mereka pantas untuk memenangkan pertandingan, karena kedua tim ini sekarang ini sama-sama on fire kalau menurut saya. Itu terbukti mereka ada di 3 besar, dan salah satu tim ini kemungkinan bisa juga nanti menjuarai liga ini gitu, atau on the top di liga sekarang atau kompetisi yang tahun ini menurut saya. Ini kan juga bukan hanya pertandingan yang kemudian adu gengsi begitu ya Mas Bambang, tapi ini juga jadi satu momentum di mana kalau pertandingan ini bisa menghasilkan satu pemenang, maka ada 3 poin yang menanti. Tentu kita harus melihat juga bagaimana kemudian Borneo nanti bisa kalah atau tidak begitu, yang sekarang duduk di posisi 1. Tapi untuk memuncaki paruh musim, klasemen paruh musim, ini sebetulnya sepenting apa sih 3 poin, baik itu entah untuk Persib ataupun juga Persija? Ya pastinya kedua tim memerlukan 3 poin untuk lebih ringan atau lebih mudah lagi untuk pertandingan selanjutnya untuk memimpin klasemen sementara gitu. Kalau mereka salah satu tim ini memenangkan pertandingan, jarak mendekat ke Borneo, karena belakangan Borneo juga performanya sedikit menurun menurut saya, sehingga kedua tim ini bisa menyusul Borneo, karena pertandingan masih jauh Mbak. Ini pertandingan terakhir di leg pertama, ada putaran kedua yang sangat juga penting. Menurut saya penentuannya nanti di leg kedua, tetapi 3 poin sangat penting untuk mengumpulkan poin sehingga untuk menjaga klasmen di 3 besar itu Mbak.
Hmm. Kalau kekuatan Persija sendiri apa, Mas Bambang? Karena kalau tadi sebelumnya kita dialog dengan mantan pemain Persib memuji lini depan Persija khususnya di musim ini yang bermain secara agresif. Mas Bambang sepakat bahwa lini depan dari Persija ini juga jadi salah satu hal yang bisa dibilang senjata rahasianya Persija sekarang? Bukan senjata rahasia ya, kita dari awal Persija tuh permainannya memang agak agresif dan tajam depannya gitu. Tetapi yang membedakan sama Persib bahwa Persib di lini tengahnya lebih solid, lebih kompak cara mainnya, dan saya pikir pelatih ini menarik kita tonton nanti sore ini karena masing-masing pelatih pasti punya strategi game model yang akan diterapkan. Yang pasti kalau pandangan saya bahwa di Persija depannya atau penyerangnya tajam-tajam, bagus-bagus, cepat-cepat. Di Bandung di lini tengahnya bagus-bagus dan mereka bisa menguasai lini tengah. Ini yang menarik untuk dicermati nanti dalam pertandingan nanti. Berarti akan kira-kira kalau sebetulnya kan permainan sepak bola tidak bisa dikira-kira ya, kita tinggal menunggu sebetulnya nanti pertandingan 2 kali 45 menit. Tapi kalau boleh mengira-ngira dengan tadi yang satu punya lini tengah yang solid, yang satu juga agresif di lini depan, pertandingan seperti apa yang mungkin bisa disajikan? Apakah akan banyak bola-bola tinggi misalnya atau seperti apa, Mas? Persib Bandung main bolanya bukan bola-bola direct gitu ya. Mereka build up dari bawah karena mereka menguasai atau pengen memenangkan di lini tengah. Tetapi jangan lupa bahwa Persija juga punya counter-counter yang cepat karena pemain-pemain depannya agresif dan cepat-cepat. Makanya saya bilang ini kalau saya pelatih menarik untuk ditonton nanti ini bagaimana kedua pelatih ini menjalankan strategi yang mereka akan terapkan, karena pasti di sebuah tim pelatih sepak bola itu atau tim olahraga yang bergu itu pasti ada analisa, ya udah ada pengamatan dari tim behind the timnya, bagaimana yang mereka harus lakukan ketika bermain. Kemenangan dari Persib sebetulnya bahwa dia main di kandang gitu kan, dan harus dimanfaatkan momentum main di kandang. Tapi sekali lagi Persija juga bukan tim sembarangan, sama-sama ingin 3 poin gitu kan. Makanya saya bilang ini rivalitas dari dulu, mereka dua tim ini ya di sepak bola nasional memang dari dulu rivalitas ini sangat kental sekali. Tapi saya sebagai pelatih, siapapun menurut saya yang memenangkan pertandingan yang meraih 3 poin, saya pikir sama-sama pantas karena memang dua tim ini adalah tim yang terbaik saat ini di Liga Indonesia. Oke, Mas, ini saya akan tampilkan ya data begitu terkait dengan head to head antara Persib dan juga Persija di 5 pertemuan terakhir. Dari data ini bisa kita lihat bagaimana Persib ini 2 kali menang ketika head to head dengan Persija. Persija pernah 1 kali menang dan sisanya 2 laga ini imbang. Kalau melihat statistik ini berpengaruh, bisa jadi jaminan atau enggak nih, Mas Bambang? Oh tidak, permainannya, materi pemain juga kan beda gitu kan. Mungkin taktikalnya juga pasti berubah, pasti ada analisa dari masing-masing tim bagaimana menghadapi Persija yang sekarang, begitu juga tim analisa dari Persija bagaimana menghadapi Persib yang sekarang pasti berubah. Pasti berubah dan menarik sekali untuk kita saksikan menurut saya bagaimana kedua pelatih ini akan memainkan strategi apa yang nanti sore diperagakan. Mas, ini yang juga menarik, Mas. Mas Bambang juga pernah bermain di timnas begitu ya. Kalau lihat komposisi pemain, baik itu di Persija ataupun di Persib, ini sama-sama nih. Di dalamnya ada pemain timnas juga. Misalnya di Persib ada Tom Hai, ada Mark Klok, ada Beckham Putra yang kemarin main begitu. Kemudian ada Eliano. Di Persija ada Rizky Ridho, ada Jordi Amat, Donitri dan juga Witan. Namanya pernah main sama-sama di timnas, itu kan gaya permainan biasanya sudah hafal ya, Mas. Apalagi kemarin jelang Piala Dunia itu banyak sekali permainan atau agenda FIFA. Melihat itu gimana, Mas? Apakah ini bisa contek-contekan kebiasaan atau gaya bermain? Gaya bermain sedikit pengaruhnya ya. Yang paling penting bagaimana strategi secara tim, Mbak. Ya, game model apa yang dimau pelatihnya gitu. Kalau tipikal pemain itu kan sedikit saja menurut saya gaya permainannya. Seperti Rizky Ridho, pemain ini kuat, sering naik ke depan, seperti itulah ya. Kadang-kadang melepaskan tendangan dari second line.
kita juga punya Persib juga Beckham yang cepat kan begitu kan. Tetapi yang penting sebuah tim itu bagaimana secara tim menjalankan strategi yang dimau pelatih, itu yang paling penting Bang. Tidak otomatis si A nih tahu gaya mainnya Persib. Tidak seperti itu dalam permainan sebuah tim. Tinggal bagaimana sekarang taktikal yang mau dijalankan, dan mereka setiap pemain memerankan di lapangan nanti, itu yang paling penting. Kalau si individu si A atau si B itu kan karakter saja, tetapi dalam sebuah tim yang mengutamakan kolektivitas, saya pikir taktikal yang paling penting secara tim. Bagaimana bisa memenangkan pertandingan, bagaimana menghadapi lawan yang sudah dianalisa seperti itu. Atmosfer dari penonton seperti apa efeknya Mas? Karena ini ada 30.000 bobotoh yang akan menyaksikan secara langsung begitu ya, dan Jackmania juga diimbau, dilarang untuk menonton secara langsung. Rivalitas antar supporter ini juga tekanan atau justru malah jadi dorongan begitu bagi para pemain di lapangan? Ya, saya pikir itu di lapangan selama 90 menit saja Mbak ya, dan mereka kan profesional. Sebetulnya pemain antar pemain itu nggak terlalu, benturannya tidak terlalu panas seperti rivalitas antar supporter gitu. Tetapi seperti kita semua harapkanlah bahwa rivalitas itu ada di lapangan saja selama 90 menit permainan. Setelah itu saya harapannya sih kondusif, supporter juga harus bisa menerima apapun itu hasilnya, sehingga sepak bola kita kedepannya akan lebih bagus lagi. Dan kalau kondusif, penonton kondusif, supporter kondusif, tidak tertutup kemungkinan nanti supporter lawan bisa datang ketika mereka away gitu kan. Karena yang dikhawatirkan kan memang benturan antar supporter ini yang selama ini kita khawatirkan kan. Saya pikir mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang negatif nanti sore. Tapi dari dulu memang Mbak ya, kalau Persib lawan Persija ini kan kayaknya panas betul gitu kan. Ini rivalitas yang dari dulu terjadi gitu. Mudah-mudahan sih nanti sore tidak terjadi apa-apa. Sekali lagi siapapun yang memenangkan pertandingan saya pikir pantas, karena kedua tim ini memang tim yang bagus. Jadi penonton atau supporter itu juga tentu saja berpengaruh pada atmosfer, tapi harus jadi motivasi ya, bukan malah memberikan tekanan-tekanan. Nah, Mas, ini yang saya juga mau tanya adalah soal beberapa pemain yang cedera, baik itu di Persib ataupun juga di Persija. Kalau melihat ini pasti menjadi catatan kah? Karena kalau kita lihat nama-namanya ini juga nama-nama yang cukup penting di pertandingan begitu ya. Kalau di Persija misalnya ada Fabio yang kemarin kena kartu merah, kemudian juga ada Jordi Amat yang belum fit, ada Maxwell Souza yang masih dalam masa pemulihan, ada Gustavo juga yang masih cedera begitu. Absennya atau kemungkinan bermain yang masih 50-50 begitu dengan adanya cedera dan tidak maksimal. Ini menjadi catatan juga kah atau kelemahan bagi Persija dalam hal ini? Ya pasti gini, setiap tim ketika tim pemain intinya atau pemain andalannya berhalangan bisa bermain, pasti ada pengaruhnya. Tetapi sebuah tim sepak bola atau permainan olahraga yang sifatnya permainan kolektif, kejadian seperti ini sudah diantisipasi Mbak. Walaupun mungkin penggantinya tidak sebaik pemain yang tadinya menjadi inti gitu. Tetapi bahwa sebuah tim itu kejadian-kejadian ini sama pelatih sudah dipersiapkan kalau terjadi hal-hal seperti ini. Jadi menurut saya ini dalam sebuah pertandingan kompetisi hal-hal seperti ini sudah layak terjadi atau sering terjadi, dan sudah pasti disiapkan pada sama tim pelatihnya kalau si A berhalangan hadir, siapa yang harus main. Dan tentunya disesuaikan dengan strategi apa yang akan diterapkan nanti. Karena sebuah permainan atau kompetisi panjang seperti ini, hal-hal seperti ini pasti terjadi, dan pelatih pasti sudah menyiapkan hal-hal terburuk tersebut. Oke, Mas Bambang, ditahan dulu, kita akan mendengarkan pernyataan dari El Capitano, begitu ya, Kapten Persija Jakarta, Rizky Ridho, yang menyerukan tekad bahwa Persija akan berjuang tanpa kompromi dan berharap akan membawa pulang 3 poin ke Jakarta.
kasih sudah meluangkan waktunya untuk memberikan support kepada kita di latihan terakhir kita sebelum ke Bandung. Tentunya dengan dukungan kalian seperti ini dan seterusnya, kami akan berusaha mati-matian untuk berjuang di sana. Saya bisa yakinkan semua yang ada di sini tidak akan main-main dan tidak akan setengah hati. Terima kasih teman-teman semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga 3 poin saya bawa ke Jakarta. Nah, Mas, jadi tadi disampaikan oleh El Capitano, begitu Rizky Ridho biasanya disapa atau dipanggil oleh supporter begitu di media sosial, akan berjuang mati-matian dan tidak akan main-main. Melihat tekad yang bulat dari Kapten Persija, tanggapannya? Ya, seharusnya memang seperti itu, bukan Capitano saja, bukan Rizky Ridho saja. Saya pikir semua tim, semua komponen yang ada di tim, masing-masing tim pasti bertekad seperti itu. Itulah seorang profesional seperti itu, Mbak. Saya pikir Persib juga gitu kan, dia tidak akan menyia-nyiakan momentum main di kandang. Makanya saya bilang tadi, ini pertandingan di Republik ini, kompetisi Liga ini yang menarik, yang kita saksikan nanti sore, Bapak. Karena memang rivalitas dan kebetulan mereka ada sama-sama di papan atas, di sana ada beberapa pemain nasional masing-masing dan sekali lagi siapapun yang memenangkan saya pikir pantas untuk mereka untuk bisa memenangkan pertandingan. Rivalitas ini terasa sudah, Mbak, bahkan seminggu sebelumnya sudah terasa rivalitas mereka ini dan sekali lagi mudah-mudahan rivalitas itu cuma ada di lapangan, supporter setelah pertandingan apapun hasilnya aja pulang dengan kondusif, tidak terjadi apa-apa, sehingga tidak mencoreng kompetisi kita. Mas, ini kalau boleh kita mau tahu prediksi kira-kira nanti hasilnya akan seperti apa setelah 2 kali 45 menit di lapangan. Wasit membunyikan peluit. Ya, saya bukan peramal, Mbak. Saya pelatih. Saya pelaku. Inilah menariknya sebuah permainan. Menebak boleh, tetapi untuk memastikan si A, si B yang menang itu yang memang saya pikir sulit. Kalau tim pengamat bisa menjamin sebuah kemenangan, ya jadi bandar taruhan kayak dia pasti menang si A gitu kan. Inilah permainan yang sulit untuk ditebak gitu kan. Tinggal bagaimana masing-masing tim, masing-masing pelatih bisa mengantisipasi kelebihan lawan dan juga memaksimalkan kelebihan timnya dan memanfaatkan situasi-situasi yang memang bisa dimanfaatkan. Dan kembali lagi taktikal dari kedua pelatih ini yang kita nantikan, bagaimana Persib bermain, bagaimana Persija bermain, yang itu yang menarik untuk kita nantikan, seperti itu, Pak. Oke, baik. Jadi kita tetap harus menunggu ya, tidak boleh tidak sabar. Meskipun kita pengen cepet-cepet tahu kira-kira siapa yang jadi pemenangnya, tapi kita tetap harus menunggu. Nanti setelah permainan dimulai di 15.30 nanti. Terima kasih Mas Bambang Nurdiansyah, mantan pelatih dan juga pemain timnas sudah berbagi dengan Kompas. Bukan mantan pelatih, Mbak, masih pelatih. Oh, masih pelatih. Baik. Ya, mantan pemain timnas dan juga pelatih yang sudah bergabung bersama Kompas TV. Ya, saudara, breaking news Kompas TV, kami jeda sejenak, akan kembali usai jeda, saudara.